udah kembali semua, oke. Itu masalah tenaga, kita ibaratnya sambil Itu belajar dulu. Gitu. orang Indonesia. Ya, Makanya memang sugie suwe. kurang, iya memang. Loh, Tapi kalau kita Mbak, ini nanti lancar, kan semakin iya, lancar. itu kan nanti. Heeh. Sedangkan sampean sudah menghasilkan. Jadi jangan nanti. It's me ya. Enggak apa-apa, kita diskusi ya. share, ya. Mbak, kita sorry, diskusi. pemesanan donat nomor WA-nya piro iki? Wis enak rek. Well, jadi aku tadi bilang kan kayak gitu. Piro, Mbak? Sorry. 4641 46. Jangan harga segitu. 2431. Aku aja ya nggak ikut buat. Tak jual 120 aja aku berani kok. Iya ini. Kalau orang sini yang Bukan, beli. orang Indonesia pun aku kalau samakan kayak gitu. Kemudian dia bilang donat ngono ae 120. Ya ora apa-apa kowe ora tuku. Kan sampean bikinnya Menghargai. kan sampean Gak bikin wani kalau kan gitu. sampean bikinnya kan orang tertentu yang berani DP. Iya, iya. Kalau nggak berani DP ya nggak usah. Itu price loh, Mbak. Ya nanti kalau itu sudah punya Nggak usah nama. nanti habis ketemu sama saya begitu. Kalau sampean pakai harga segitu seolah sampean yang butuh. Loh, iya no? Iya. Sampean yang butuh. Resep penjual yang sukses itu bukan penjual yang merasa butuh, Ya, memang tapi penjual harus membuat. tega memang, ya. Bukan penjual membuat buat. konsumennya butuh. Itu yang hebat. Nah, makanya kan saya ngomong dari awal tadi, aku sales loh, Mbak. Iya toh? Nah, jadi jangan rendah diri Iya, dengan iya. sesuatu apa yang sampean punya. Itu masalahnya teman-teman di sini itu Iya. itu. Soalnya intinya kita belum tega gitu loh ngasih yang lebih harga lebih disesuaikan kantong lah gitu loh. Iya. Bagi saya, Disesuai- tapi ini iklimnya Hong Kong. Mm-mm. Kalau saya boleh nanya sama sampean, satu kali makan gak cukup Pak duit 70. Iya. Lah iki tiga berapa kali mangan karo kopi. Bandingannya Kali, harus tiga kali. begitu, Mbak. Sampean sekarang di Hong Kong. Tapi kalau sampean di Indonesia mikirnya begitu Iya. boleh. Oh. Boleh. Kalau di Indonesia. Heeh. Soalnya saiki kursi 1980 Tapi ini Hong Kong, Mbak. Semua bahan juga Iya, memang. belinya premium, luar biasa. Ini 12 Gak sa- dolar de mana itu? Yamasaki. Yamasaki 12 dolar aja. Nah, sampean jual 20 dolar satu. Ini Kalau aku. lebih loh. Lebih mantep. Lah iya dong. Wong Kayak di baik Tidak mengecewakan. Ewan juga kan cuma berapa dolar gitu. Tapi kan donatnya keras. Donatnya kayak apa? nanti Anakku aku nggak doyan. tunggu yang toppingnya berbeda. Aku bikin video, aku jajal coba. Boleh. Satu donat 20 dolar laku nggak sama aku? Ojo lah. Apa sih? Kalau orang sini yang makan Nggak, sih nggak apa-apa. Gini. Saya ngerti. Sampean melihat market ya kan. Sampean Iya. ngerti enggak? Tapi kalau saya enggak. Kalau saya itu keringatnya sampean, mikirnya sampean, tenagane sampean itu yang Harus harusnya dihargai. dibayarnya mahal. Ah. Nah itu mindsetnya harus dirubah. Menghasilkan loh, this is a produce something. Sampean menghasilkan sesuatu loh, dan layak, Ini lah ya kan. Nah makanya kalau ilmunya sales ya, Mbak ya. Kadang-kadang ya telek kucing. Iso dadi mahal. Nah, telek kucing itu tuh dibungkus karo koran didol. Iso Iki regane larang, yo enggak? Itu sales lo ya. Makanya sitik-sitik kita share ya, share something, masuk. Kena digawe enggak juga enggak apa-apa. Sekali lagi no problem. Karena Itulah jiwa mentolo itu nggak ono soalnya Mas. Jiwa mentolo ini belum ada wong bukan. Ini persoalan bukan mentolo dan tidak, Mbak. Bagaimana sampean itu bisa dihargai dengan karya. Nah, Ya, itu. jiwanya itu harusnya. Iki karyaku, ini idealismeku. Ya kan? Kamu mau membeli idealismeku, harganya sekian, bukan sekian gitu. Yo di ini ketok ya nek tur ngene. Nah. Dicokot iso. Nah, ya jadi
apa ya, segala bentuk mau dipungkiri wong dadi yo. Ya. Mau dipungkiri rasane yo wis. Yes. Nyata, Nah, gitu, tidak ada nyata. yang bisa dipungkiri. Nyata. Karena harga itu bukan pasar yang menentukan. Karena ini namanya industri kreatif. Yes. Kalau industri kreatif itu harganya sak-sae. Industri kreatif. Yeah. Tapi kalau bahan pokok lah Pokok. baru duwe standar. Yes. Sampean nggak perlu standar. Iya. Harganya eksklusif. Loh, lu nggak aku mencoba membayangkan di mana kok. Sampean gawe iki waktu sampean kan nyolong waktu. Ya, wis mau buat mabit. Nah, bener nggak? Nah, itu yang termahal ya. Yang mahal resikonya di situ. adalah majikan tahu sampean keluar. Yes, itu. Nah, itu yang harus sampean pertimbangkan. Tapi gini kadang majikanku tahu, cuma tahu nih kalau aku bagi-bagi. Kan sering Mas bikin ya masak-masak gitu, ngertine cuma dibagi-bagi gitu. Waktu kalau aku jual gini orangnya nggak ngerti. Nah, sampean kan wis Terus semua menghasilkan yang bagus, wis bujuki majikan kok sih rego murah. Loh, aku kan nggak bisa mikir, bener nggak? Anaknya juga. Aku gak bisa mikir, bener nggak? Ayo, aku dijak omong. Ini untungnya anak itu suka gitu. Jadi sekalian. Sekalian itu alasan utama itu. Anaknya suka. Kalau aku bikin dapat orderan gitu, anaknya suka aku bikin. Sama bubu-bubu nih semua tak kasih. Memang harus berkorban itu. Menutupi kesalahan. menutupi dosa. Tapi tetap aja berbohong ya, Mas. Enggak. Ya Allah. Makanya bagi saya, makanya harga yang dibayar itu jangan segitu. Iya, perjuangannya ya. Iya dong. saya hidup itu yang masih terus saya belajar itu menghargai orang. Iya. Karena nggak semua manusia itu Bisa ngerti tahu harga. My family is everything. Waduh, konten Rian. Ya no. Gosip lah. Wes ganti tema. Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sandonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Iya Kak, saya mau nyari info, saya mau minta surat finish kan majikan itu orangnya nggak tahu kayak gitu maksudnya. Tapi itu agent yang itu tak telepon nggak diangkat. Agent yang itu ya, agent yang itu. Soalnya saya udah dapet majikan mau nyari surat finish katanya nggak harus punya surat finish, nanti proses pisahnya biar gampang enak gitu ya. Ya surat finishnya sampean minta agent baru no, kok minta ke saya? Enggak minta agent yang itu yang lama ya. Enggak lah, minta formnya yang baru. Udah ganti. Oh, minta sama yang baru. Pulang langsung. Kalau gitu nanti. Makasih banyak loh ya. Jadi gini loh Mbak. Agent house. Jadi gini loh Ini nih Mbak. dimakan ya sayurnya. Sampai dapat majikan di agent yang baru. Makasih loh Mbak ya. Terus sampean Tinggal cerita aja ya. terus sampean keluar dari agent yang lama. Agent yang lama pasti kan ya males, sakit hati, wis ora oleh duit, terus areke ngalih kan. Bener enggak? Nah, nek sampean njaluk tolong ambek dia ya tambah disengak, ya kan. Makanya njaluk tulunge sama agent baru, suruh ngarah-ngarahin, terus nanti datang ke agent lama, deal-dealan karo majikan bahwa saya tidak renew. Apa-apa haknya yang harus ditulis, dijelaskan, kan kayak gitu. Oh, oke tuh. Jadi majikan enggak hari Sabtu kemarin, majikanku kan udah enak juga nih katanya dia alasannya ibunya kesini di Amo ya jadi jalannya enak gitu kok nggak ribet maksudnya ya juga kan udah bilang saya suruh cari majikan baru gitu tapi kan kalau masalah surat kayak gitu terus kan nggak tahu dia maksudnya kayak
extend visa aja harus saya yang sendiri itu yang nggak kayak majikan yang bikin sebelumnya yang tahu gini arah lampu itu nggak tahu, makanya saya nelpon toko tadi nggak diangkat, ya udah aku nelpon ke Sandra aja, biasanya sampai kan orangnya welcome. Makasih ya toh. Loh, ya pasti, makanya gini loh. Kalau surat penyelesaian kontrak semuanya finish Iya. itu biasanya diselesaikan di agent lama sama majikan baru datang. Halo? Oh, majikan Majikan lama. lama. Majikan lama sama sampean datang menjelaskan segala sesuatunya. Bisa dipahami nggak? Nah, kalau surat yang diminta sama agent baru itu surat finish, yaitu release letter itu juga release letter. Kalau release letter formnya banyak, ya sampean bisa minta formnya sama agent baru, formnya. Oh, gitu. Lah sodorin ke majikan, sampean dikeluarkan tanggal berapa, visanya habis tanggal berapa, yang diminta kan itu release letter namanya. Oh iya iya. Iya. Saya ini kok yang saya kan kurang sebulan. Majikan tuh yuk nggak bahas maksudnya gimana nanti ke agent tapi uangnya itu cuek gitu loh pokoknya yang Ya sampean Mbak yang ngomong Mbak, kalau dia cuek sampean yang ngomong, sampean yang nanya, sampean yang cari tahu. Oh, ya Anak-anak udah, itu, nanti bulan depan. nah anak-anak itu begitu, ya kan? Agentnya ndak care, majikannya gak ngurus, yang ditelepon pasti YouTuber. Makanya tak kontenin. gitu ya, Kak. Iya no, bener nggak? Oke. Kan kalau kita bicara, ya sekali lagi kita bicara hubungan kerja dan bisnis, ya kan? Kalau kita bicara hubungan kerja dan bisnis, otomatis agent baru ini yang mau mendapatkan uang dari sampean. Benar ya. Harusnya konsultasi dan ngobrolnya dengan dia. Karena sampean belum tanda tangan dan sudah cocok, dia pasti akan ngejar sampean, nggak usah khawatir. Nah, baru dapat penjelasan dari situ, terus sampean ngajak majikan untuk hitung-hitungan di agent lama. Gitu. Nah, nek wis selesai hitung-hitungan kan tinggal tunggu hari hanya. Keluar hitung-hitungannya sudah ada, sampean sudah ngerti, tanda tangan berdua berarti finish. Terus setelah finish baru release letter ditulis. Rekodnya selama di situ baik. Ya, formnya ditulis dengan majikan. Nah, itu melibatkan agent lama boleh. Sampai deal-dealan sama majikan ngomong juga boleh. Ndak mungkin aku yang ngomong, Mbak. Dan ndak mungkin aku yang nulis suratnya. Iyalah paham. Lah, makane. Ini saya cuma konsultasi tanya. Karena itu suratnya itu harus banget kan dulu saya majikan yang lama ngurus, jadi saya yang baru proses pun enggak, ya udah. Cuman medical, proses visa yang ambil visa, dia semua agent yang lama sama yang baru itu, jadi dia apa sih kok saya tinggal. Nah, berarti Mbak ambil. berarti ini kan, berarti agent sampean yang baru ini kan gak gelem ruwet. Yang baru katanya Putus-putus, Mbak. Nah, sinyalmu putus-putus. Sinyalmu putus-putus, Mbak. Sinyalmu putus-putus. Aku nggak jelas sampai ngomong apa. Halo. Nah. Halo. Ternyata bluetoothku mati kok. Nah, jadi ya sekali lagi ya, sampean itu mau ngasih duit agent yang baru. Minta tolongnya semuanya ke agent baru. Tata cara, persyaratan atau apapun ke agent baru. Nah, ini loh yang saya sayangkan. Yang saya sayangkan di Hong Kong itu seperti itu. Jadi teman-teman itu baik break, interminate, finish, ya kan, mau renew apapun, selama menghasilkan duit banyak maka dipupuk sayang. Selama nggak menghasilkan duit ya gak direken. Itu wis hukum. Di Hong Kong itu hukumnya begitu. Nah, itu hukum. Nah,
Iya. Sing kurang penggawean kan saya, wong kurang penggawean ngangkatin telepone wong. Walaupun kurang penggiat, sampean tak dongakne ya sama istri rezekine lancar. Amin. Awake sehat, barokah Oh, kok. sampai dongane aku Mbak, mrene Mbak tak tulis nih surat finish kontrak. Dongakne. Enggak aku nek kontrak anyar pengen ketemu sampean mbek bojone sampean selalu dongakne aku apik-apik yakin barokah uripku Amin. Mrene Mbak tak tulis nih surat finish kontrak. Aku Loh, punya formnya. bojoku duwe lho ya. Ya. Dongakne aku juga lho kok nganu bosku anyar kan aku jago kucing tok dongakno luwih eman ngono lah. Lah sampean tak kongkon moto pas mendem ora gelem kok. Saiki wis ora mendem wis tobat cuman ngene kok nak gendakane moro aku dikon cabut kadang aku setengah hari ning jopo lontang lantung kae. Lho. Nongkrong McDonald gitu Loh. sekarang. Mbak, Udah pindah dalam. pekerjaan seperti itu tuh diimpikan oleh banyak orang loh. Kok sampean ngomongnya Iya. malah lontang-lantung. Cuman kan gini kok saya kan udah nyonya saya mau emang saya masih butuh uang kalau kamu butuh saya bertahan tapi kan dia kayak responnya dia oh udah nggak mau saya gitu saya nggak maksa lah ngapain. Loh. Terus saya pelan-pelan nyari yang lain terus Si, Sabtu kemarin sampai- alhamdulillah lah Sampean saya nilai nggak? 1.000. Nah, saya sampean nilai enggak? Biyen nek sambat nang aku piye? Arepe pedhot, cicilan gorong beres. Ya apa ora? Cicilane. Eling apa ora? Hah? Ah. Diancam interminute aja 5 kali udah pusing ya. Lah sik. Saiki eling kayak gitu kan nelponnya sama aku ya. Ya kan? Lah saiki giliran gedang goreng apa tape goreng kira-kira nyampe enggak mrene? Ngono lho. Kok ntar kalau saya udah beres semua makanya saya pengen ketemu sampean ada rezekinya insyaallah lah tape gorengnya nyampe. Ya. Enggak. Jangan sampai saya itu hafal hukum ya. Hafal hukum bahwa orang lagi butuh itu pasti telepon. Gue nek wis tenang, wis nyantai, wis ngeluh, wis relax, kadang wis lali tapi ya nggak apa-apa. Itu sih itu Kalau saya nggak lali sampean lah selalu. bukan. Nih. Gini loh, bukan. Maksud saya, hukumnya manusia saya tadi bilang kan hukumnya sudah wajar manusia. Lah, tinggal sampean apakah tergolong manusia yang seperti itu kan saya yang enggak ngerti kan gitu tuh. Iya kan? Saya kan bicaranya manusia. Dan saya sudah lumrah. Saya sudah sangat menyadari bahkan di saat orang di awal telepon terus sampai lama dia nggak telepon lagi, dalam benak dan pikiran saya mereka sudah baik-baik saja. Alhamdulillah. Kan seperti itu. Tapi saya juga belum baik-baik saja lah kok masa berjuang belum baik-baik saja masih tahap berjuang. Itu kan perasaannya sampean. Itu kan perasaannya sampean. Ya. Perasaannya sampean aku tenang rata-rata telepon berarti ki hantang ngono ta. Bukan. Saya kan ngelihat kan nyanyi-nyanyi, karaoke dan semuanya kan saya ngelihat. Ya, itu kan menunjukkan sampean baik-baik saja. Enggak, padahal saya stres kok beneran. Pokoknya stresku kayak gitu kayak kemarin di Disneyland itu kan joget-joget sawer-saweran. Padahal itu stres sama suami di rumah terus majikanku nanya kok kamu stres banget kenapa sih? Aku ada problem deh. Alhamdulillahnya saya dikasih 1.000 ini buat kamu oleh Samti lah katanya gitu. Terus bojoku tak ngenek-nek lu aku mbok jolimi untuk rezeki mas nek ora tak jolimi terus jangkep Stres. padahal itu saya ada problem banyak kok. Sekarang gini loh, Mbak. Sekarang gini loh. Gusti Allah iku adil. Mosok sampean diwae penak tok majikane wis berubah. Mosok gak dikai masalah karo bojone, Kak? Ya kepenakan sampean no, bener gak? Iya benar. Nah, Payah, makanya kudu ditimbang di mana bahwa ada sesuatu kenyamanan dalam diri kita pasti ada hal lain yang akan juga jadi bagian ujian dari kita. Makanya nek dadi wong kan nek wong Jawa ngomong, ya kan nek wong Jawa ngomong iki aja dumeh ya kan, aja geleman, aja nggumunan, aja rumangsa. Jadi balance lah.
kalau sampean stres, sampean coba pikirkan hal-hal apa yang saya dapatin. Sampean stres misalnya dengan keluarga, tapi majikan pacaran. Oh ya wis aku pacarku teko, wis dulino. Kan gak nyambut gawe, Mbak. Tapi dibayar hari itu. Sampean nggak bisa melihat nilai positif dari sisi hidupnya sampean. Makanya ngomongnya stres. Aku ya bersyukur aja. Loh lah tadi sampean ngomong, aku dikongkon nang jobo. Aku nek pacare wis teko aku, lho yo asik. Berdoa pacare bendino teko dadi sampean gak nyambut gawe ngono lho. Lah kan dhek kate in the hoy di sofa di ruang tamu bareng ngono kan sampean beresi kondom-kondome barang kok sampean ringkesi kan ngono. Enggak lah, enggak segitunya. Maksudnya gini loh kok, tahap tahun ini kan emang keuangan saya nggak stabil kok kalau keluar. Nah, sita karena hidup sampean hanya cuman hitungannya uang. Hidup sampean bukan hitungan syukur. Bukan gitu kok. Loh, enggak. Gini loh, sampean kan tadi ngomong sama saya uang. Sik ta, urip ini apa hanya urusan uang? Saya tanya. Ini yang harus mindsetnya dirubah. Oh, gitu kok. Loh iya dong. Ya udah tak ndungokne sampean toh. Nah, enggak. Sama sekali kalau sampean ngomong sama saya, pernah enggak saya membahas tentang uang? Pernah enggak saya bercerita tentang uang yang enggak pas? Yang saya ingat dari sampean adalah guyang-guyu di boarding tak tanyain. Ternyata break kontrak bisa turun visa. Aku loh masih ingat. Masih ingat aku. Lah berarti apa? Berarti artinya sampean sama Gusti Allah iku nek sampean nompo dan bersyukur, duitnya pasti diwehi to. Dizolimi, ditakoki Hoisam. Ya jinman. Iya bener. Loh. Makanya saya di sisi sedih ada bersyukurnya lah. Kok enggak ngeluh, enggak semangat aja. Ya makanya kalau ngomong sama saya berhati-hati karena saya selalu mencatat apa yang saya sampaikan karena pernyataan sedikit aja kekecewaan terhadap hidup itu bagian dari tidak mensyukuri. Bener kok ya. Ya makanya berhati-hati dalam ucapan itu bagian dari doa. Kalau kita hal-hal yang baik yang kita ucapkan, yo dalam diri kita. Dan sekali lagi, jaminan dalam hidup itu bukan uang. Orang selalu bilang, nek gak duwe duwe ejek bingung, apa meneh gak duwe duwe. Jadi seolah-olah image seseorang bahwa uang itu pemberi kebahagiaan. Nah saiki sampean diwehi dhuwit 1000, terus dizolimi ambek bojone sampean. Sesuk meneh sampean dikeki 2000. Sampean diamuk-amuk ambek bojo sampean. Dikeki 3000 sampean dipegat karo bojo sampean. Ojo lah kok nek dipegat. Bukan, aku ini sik ta. Kita berbicara tentang sifat uang. Enggak, kita berbicara tentang uang. Ya. Jadi uang itu jangan digunakan sebagai ukuran dan patokan dalam kehidupan sampean. Tapi cukuplah sampean berbuat sesuatu yang sampean anggap baik dan benar. Terus menerima. Gitu loh. Wis tak tampani lah nek anjene aku dipadoni karo bojoku, muga-muga Gusti Allah kanthi rejeki nang aku. Nah, untuk bisa menjadi manusia yang di level itu enggak semua orang bisa. Bisa. Oh no ya, nek ngomong sama aku aja ngomong duit. Sing penting gedang goreng karo tape. Iya no, ngomong duit tak umbah. Ya wis tak umbah, wis gak enek ceritane. Sampean kan aku anteng, kayak bukan berarti aku sedih-sedih telepon sampean yo enggak enak, sungkan lah kok nek opo-opo. Loh kan saya bilang karena ana penting banget lah di loh, telepon. saya bilang anteng kan saya ngelihat di sosial media. Wis tenang itu, wis bahagia kan. Loh boleh. Makanya kan sosial media tidak mencerminkan kebahagiaan. Sampai tadi kan ngomong aku ngono iku ngilangin stres lah ya kan, tidak mencerminkan, tapi kan terlihatnya kan bahagia. Kan nah jerone kan aku ndak ngerti. Iya, benar kok. Nah, makanya sekarang berpikirlah ya, ketika itu yang sampean tampakkan, ya harapannya dalam hati sampean juga itu yang sampean rasakan. Jadi jangan hanya tampaknya dari luar.
gitu loh. Iya kan? Ya aku ngerti untuk menghilangkan tingkat kesetresan supaya ade oleh duit akeh iki piye. Karena orientasinya ya duit. Sekarang selama sampean bekerja, sampean kerja lho, duitnya kan moro toh. Nah, jadi itu sudah sunatullah nek awake dhewe kerja ya oleh duit. Nah, saiki awake dhewe kerja oleh duit tapi duitnya kurang. Terus awake dhewe kudu piye? Ya ditambah pengetahuane. Piye carane? Waktune kerja saithik, kerjane enggak soro tapi oleh duit. Kan kayak gitu. pengen anut jalurmu lho kok YouTuber. Laket biyen mau ngomong tok sampeyan anget-anget telek pitik. Bukan maksudnya aku bos ini kan anak-anak libur kayak kemarin kan Sabtu emang aku nggak part time. Kalau Minggu kan aku harus kerja nih koncone kok. Kalau nggak ngewangin koncone ya Hongkong bisa gempa. Kalau Sabtu kemarin kan aku los liburnya sehari, makanya bisa happy-nya los. Aku pagi iki lah libur sedino kayak gitu tak los lah. Ning Disneyland mbek kanca-kanca terus kayak happy ya lo sedino. Biasanya saya kalau Minggu kan setengah hari itu Lah iya. ngewangin koncone kok. Enggak. Iya enggak, sekarang aku bilang gini, ngomongnya pingin. Tapi begitu ada waktu luwih milih seneng-seneng daripada belajar ya. Nah, terus piye? Apa gak lambe apa pedal? Nek pedal tak pancale. Lah kok maksudnya. Ya jangan ngomong. Kalau sampean punya sesuatu jangan ngomong. Aku itu kepingin, jangan enggak. Orang itu lebih meyakinkan ketika tindakan daripada ucapan. Aku wis blenger ketemu menungso sing aku sakjane pingin, aku sakjane ngene sing ngomong ambek aku ngono wis tak hitung mungkin 2000 nek gak 3000. Tapi sampean iki nek hari libur kayak gitu di rumah apa nongkrong di Victoria? Ya enggak ada, jangan berharap hari Minggu. Kalau hari Minggu saya pasti sibuk. Lah ya gawe apa aku ngeramuti wong-wong sing kau-kaucan. Hah? Gawe apa? Lah, kalau orang itu butuh bener, enggak usah menanyakan. Pokoknya dino Minggu sampean di mana? Dia langsung nyunguk. Nah, itu baru tindakan. Karena orang selalu banyak keinginan tapi tidak tercapai keinginannya. Karena apa? Kalah dengan dirinya sendiri. Berarti tidak benar-benar. Kalau tidak benar-benar makanya ngomongnya anget-anget telek pitik. Dan sampean itu salah satunya orang yang begitu anget-anget telek pitik. Nek wis gumbul karo koncone wis lali. Aku mah ngarepe duwe cita-cita apa ya? Wis lali. Ya kan? Karena dorongan hasrat pingin mengalihkan tingkat stres sampean. Sebenarnya stres itu bukan dialihkan, tapi di manajemen. Yo iki memang stres, tapi saiki waktune enggak stres. Waktune libur. Kan beban itu tidak harus kita sunggi kan. Suatu saat beban itu kita letakkan dulu. Kita berorientasi hal yang lain, ngono lho Mbak. Jadi ya sekali lagi apapun itu ceritanya, ya wis aku ngomong nang sampean, ya intinya perjuangan itu tidak akan pernah berhenti selama sampean masih bernafas. Jadi akan selalu ada enak dan gak enak. Tinggal sampean bisa metani di mana enake, di mana gak enake. Semakin sampean bisa pinter memilah antara enak dan tidake, maka sampean akan balance dan seimbang, tidak gampang goyah dan tidak gampang stres dan juga tidak gampang lupa karena terlalu senang. Sak bejo-bejone wong urip itu gini loh, sak bejo-bejone wong itu wong sing eling lan waspada. Nah, iku pesene Mbah Buyo. Wis, sampean selalu nek dikandani ngomongnya ngono. Enggak lah. Ya, itu artinya secara ngomong aja sampean melakukan penolakan. Dan selalu pembelaan diri. Itu yang menyebabkan konflik sampean sama bojo.
Wong lanang iku nek wong wedok ngomong enggak, ya ini apapun ceritanya ya. Nek wong lanang ngomong kemudian wong wedok ngeyel dan enggak, kira-kira erosi apa enggak? Karena walaupun wong lanang iku gak iso golek duit kaya wong wedok, ya kan? Tapi posisine wong lanang itu seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan konfliknya berkepanjangan, enggak selesai. Faktor terbesarnya itu. Sampean ngomong sama aku aja enggak, ngomong sama aku aja enggak, banyak enggaknya. Nanti kalau sama suami piye kira-kira? Aku gak bisa membayangkan. Pasti kan orang. Jadi suami itu sebenarnya kalah apapun itu kalau belum punya anak, kalah sama bojonya. Setelah punya anak pasti kalah sama anaknya. Kan seperti itu. Cuman itu yang harus di match kan, itu harus dicocokkan chemistry-nya. Wis, gitu aja. Wis ngerti masalah surat-surat emang. Tetap semangat, tetap berjuang, sehat selalu. Keep stay tune my YouTube channel. See you next video. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih dong. Kayak ustaz ae gombal gambul. Majikane single, senengane mendem party. Saiki wis waras, ibuke arep mulih. Hampir di interminate selalu dikatakan interminate 5 kali. Nah, inilah teman-teman. Sekali lagi kalau majikan ngancem-ngancem kayak gitu sebenarnya majikannya butuh. Tapi kalau diem-diem langsung dianterin ke agent, nah itu yang bahaya. Oke, keep stay tune YouTube channel and see you next video. Bye bye.